Anda menyaksikan CNN Indonesia Live. Untuk menghadapi ancaman penyebaran virus Zika, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta Kamis pagi menyebar ratusan perangkap janin nyamuk di sejumlah lokasi bandara. Para petugas akan membawa ratusan perangkap jentik nyamuk yang bernama Lavitrap untuk disebar ke berbagai lokasi di bandara yang rawan menjadi tempat penyebaran nyamuk. Kondisi bandar udara yang padat penumpang membuat otoritas bandara tidak bisa menggunakan cara fogging untuk membunuh jentik nyamuk karena dianggap akan mengganggu kenyamanan para penumpang. Lavitrap yang ramah lingkungan membuat jentik nyamuk yang menetas di dalamnya tidak bisa keluar. Selain mengawasi penyebaran nyamuk untuk mengantisipasi penyebaran virus Zika, otoritas bandara juga telah memasang alat pendeteksi suhu tubuh di areal kedatangan penumpang. Langkah ini sebagai antisipasi masuknya virus Zika yang telah terdeteksi di negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dito, seperti apa cara kerja Lavitrap yang dipasang di bandara? Ada berapa banyak? Ya, halo, selamat siang Putri. Memang tadi saya melihat bahwa puluhan petugas Jumantik yang hari ini telah melaksanakan penyebaran, bisa dikatakan sekitar 600 alat yang disebut Lavitrap. Dan saat ini di samping saya sudah ada ketua tim pelaksana, Pak Sucipto. Halo, selamat siang Pak Sucipto. Selamat siang, Pak. Pak Sucipto, bisa ceritakan sedikit nggak soal alat ini? Apa sih namanya Lavitrap ini? Lavitrap adalah salah satu cara bagaimana kita membunuh nyamuk. Ya, membunuh dengan mata rantainya. Bagaimana kita ketahui bahwa nyamuk itu mempunyai kehidupan siklus, secara siklik. Mulai dari telur, kemudian dia akan berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa, dan nyamuk dewasa. Dengan alat ini kita harapkan nyamuk itu akan bertelur di tempat ini. Kemudian telur itu secara alamiah, karena di situ memerlukan uap air, dia akan turun ke dasar dari tempat ini, dari kontainer ini. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi larva. Nah, perubahan menjadi larva itu mempunyai karakteristik, dia pergerakannya adalah secara vertikal. Nah, makanya ini didesain sedemikian rupa, larva tadi tidak akan bisa naik keluar pada akhirnya ketika dia berubah menjadi nyamuk. Baik. Untuk menaruhnya sendiri di mana Pak? Boleh sekalian diantar Pak? Ini bisa mau ditaruh di mana ini sekarang? Di tempat-tempat perlindungan nyamuk tentunya. Tempat perlindungan nyamuk, yang menurut survei tempat ini merupakan salah satu salah satu tempat perlindungan nyamuk. Dari survei yang kita lakukan sebelumnya, memang tempat ini kita tengarai ada kehidupan nyamuk, sehingga kita perlu lakukan suatu treatment. Nah, ini adalah satu cara memutus mata rantai kehidupan nyamuk supaya tidak berkembang terus. Karena telur nyamuk itu sangat kuat. Dia bertahan di 3-6 bulan dalam kondisi kering. Lokasi naruhnya sendiri di mana Pak alat ini? Lokasi naruhnya sendiri tentu di tempat-tempat yang memang agak gelap begitu. Memang tempatnya pun sudah kita buat sedemikian rupa. Memang tempatnya kita cat hitam karena memang karakteristik dari nyamuk Aedes aegypti adalah senang di tempat-tempat yang lembab, kemudian agak gelap, demikian. Baik, ini kan sebagai langkah untuk mengantisipasi penyebaran dari virus Zika itu sendiri. Tapi adakah langkah-langkah lain yang juga telah dilakukan oleh pihak otoritas bandara? Yang pasti ini adalah salah satu cara memutus mata rantai. Mata rantai yang lain tentu adalah 3M+, ya, mengubur, menguras, dan juga memanfaatkan kembali barang-barang yang ada itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menguras, karena telur itu sangat kuat, ya, dia sangat kuat dan diharapkan tidak hanya dikosek itu suatu kontainer itu, tapi udah lebih dari itu kalau perlu disiram dengan air panas, karena dengan demikian telur itu baru akan mati. Nah, itu yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan. Maka di sini kita punya Jumantik yang setiap saat, setiap waktu memantau lingkungan bandara kita ini, dan itu dilaporkan secara berkala ke kami, membantu kami. Kemudian kalau kita lihat kalau naik grafiknya, di situ ada kontainer yang memang positif, di situ kita lakukan upaya-upaya pengendalian, yaitu jadi menghilangkan kontainer-kontainer tadi. Dan ini maaf Pak, ini tadi alatnya juga diletakkan di seluruh area bandara ya, terminal, juga di tempat kargo tadi sempat kita datangi juga ya. Betul. Dan harapannya apa nih kalau boleh tahu Pak terakhir? Harapannya tentu ini nanti alat setelah kita letakkan di tempat-tempat tertentu yang kita memang tengarai di situ sumber
nyamuk, kehidupan nyamuk ada. Kemudian nanti seminggu sekali kita akan evaluasi, kita akan pantau, kita akan lakukan pendataan, sehingga kita nanti punya data statistik bagaimana kehidupan nyamuk di bandara ini. Nah, berapa yang kita bisa tangkap dengan alat ini, dan kebetulan alat ini ada 3, tapi 2 mempunyai fungsi yang sama, tapi 1 lagi fungsinya berbeda. Nah, yang 2 tadi itu adalah dia mempunyai fungsi juga mosquito trap. Artinya apa? Artinya ketika nanti di alat ini dia akan berubah menjadi nyamuk, dia tidak akan bisa keluar lagi. Kemudian dia bisa kita tangkap dalam keadaan hidup. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Pak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Bahwa sebagai informasi tambahan saja bahwa sekitar 6.000 orang asing datang setiap harinya ke Bandara Soekarno-Hatta, sehingga memang perlu adanya, selain itu pihak otoritas bandara juga melakukan misalnya pemasangan thermal scan, sehingga nantinya apabila orang diketahui lewat alat tersebut dan mengidap suhu badan tinggi, maka dia akan terlebih dahulu ditahan untuk diperiksa apakah dia mengidap penyakit Zika apa tidak. Demikian yang bisa saya laporkan. Kita kembali ke studio. Terima kasih Arya Dita Utama dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.